kompetisi bisnis di bidang kita ini yang cenderung lebih ke arah yang negatif daripada yang positif. Kenapa? Karena cukup banyak teman-teman yang belum kesadarannya itu cukup, belum terbuka sekali cara berpikirnya. Mereka cenderung tingkat kompetisinya itu ke arah salah satunya potong komisi. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya lagi mau ngobrol-ngobrol properti lagi nih dengan teman lama saya, Pak Paulus Kusumo. Pak Paulus Kusumo ini, ya, dia punya 2 kantor nih sebagai prinsipal, Rawet Citra Garden sama Rawet CBD Cengkareng. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mau titip properti atau mau nyari properti, silahkan nih ke arah barat tuh Rawet. Banyak Pak Paulus jadi market leader di sana tuh, daerah-daerah Citra sana nih, Cengkareng. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Badiklat DPP Arebi. Ya, Badiklat DPP Arebi, Badan Pendidikan dan Latihan nih. Pak Paulus ini senang ngajar nih buat para broker profesional. Dan sekarang juga beliau menjabat sebagai manajer sertifikasi LSP BPI. Apa sih LSP BPI? Ntar kita ngobrol nih mengenai LSP BPI dengan beliau. Tapi saat ini saya mau ngobrol nih dengan kondisi kita. Saat ini lagi kondisi COVID-19. Pak Paulus, apa kabar? Selamat malam, Pak Paulus. Kabar baik, Pak Margo. Salam sehat, salam Arebi juga ya. Salam sehat, salam Arebi. Dari kita, oleh Gimana, kita Pak untuk Margo? semua. Tetap sehat, Pak Paulus. Kita kerja di rumah ya, work from home, Pak Paulus. Tapi tetap kita harus harus produktif, Pak. Nih, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol properti nih dengan Bapak nih. Pak, saya mau nanya nih Pak, ini kan kondisi kita lagi COVID-19, lagi ada PSBB, kita nggak bisa kemana-mana. Intinya kan kita kayaknya untuk pergerakannya susah. Nah sekarang kan tetap pengeluaran tuh kita keluarin, yang fee-cost-nya. Nah income-nya nggak ada untuk menyiasatinya seperti apa nih? Mungkin Pak Paulus punya pandangan sharing nih buat teman-teman broker yang lihat link YouTube saya nih Pak Paulus. Monggo Pak Paulus. Oke, terima kasih Pak Margo. Menurut saya sih kondisi seperti ini semua orang ngalamin hal yang nggak enak ya. Memang fakta kalau kita lihat dari angka-angka yang ditunjukin sama badan-badan yang kompeten, kondisi bisnis itu memang slowing down. Tapi tidak berarti bahwa bisnisnya benar-benar habis. Karena kalau saya ngobrol sama beberapa teman, mereka bahkan ada beberapa kantor, teman-teman kita itu yang malah bisa dapat kesempatan bagus dalam kondisi seperti ini. Jadi memang kondisi bisnisnya turun, tapi pertama tidak berarti habis bisnisnya. Bisnis turun. Nah mungkin ada perubahan-perubahan, ya. Terutama kalau di industri real estate ini, memang kan ada 2 mainstream. Yang satu adalah project yang dimotorin sama developer-developer. Yang kedua itu secondary market. Yang sebenarnya notabene kita sebagai pemilik kantor broker, backbone kita sebenarnya di situ. Nah, untuk yang pertama, primary market, memang sekarang rasanya cukup berat buat rekan-rekan developer itu kondisi bisnisnya sekarang. Tapi untuk secondary market, kita masih punya cukup banyak peluang. Jadi, saya kebetulan kan masuk ke industri ini dari tahun 1998. Habis masa kerusuhan, ya, bulan Mei. Nah, saat itu kondisi kita, negara kita itu jauh lebih parah chaosnya dibandingkan yang sekarang. Nah, jadi berangkat dari tahun 98, tahun 2008 kita nggak terlalu banyak pengaruh kita. Tapi berkaca ke 98 itu, saya waktu itu juga baru masuk cukup surprise. Jadi, buat sebagian orang yang pegang cash, sekarang ini mirip, cash is the king. Yang punya uang itu raja. Ternyata cukup banyak orang yang melihat bahwa krisis itu opportunity. Nah, apabila kita berhasil memiliki konsumen atau klien orang-orang yang pegang cash-nya kuat, justru sekarang ini sebenarnya waktu yang relatif paling tepat ya. Karena momen itu nggak bisa kita dapat diulang. Kisah 98 itu sekarang nggak bisa diulang. Dan kita juga kalau bisa jangan diulang. Ya, tapi suka nggak suka sekarang karena ada COVID-19 ini kita harus menghadapi hal yang ya nggak sama tapi bisa mirip-mirip lah. Jadi
tergantung kita mau melihatnya apakah ini opportunity atau kita mau melihat susah. Kalau kita mau melihat opportunity, ya masih ada peluang. Dan di tim saya sendiri, saya buktikan 1 minggu terakhir ini ada beberapa transaksi ya yang masih bisa berjalan. Dan yang kita sedang bernegosiasi juga masih ada beberapa yang bisa berjalan. Hanya memang frekuensinya tidak seperti situasi normal. Saya cukup yakin kalau kita bisa beradaptasi, mungkin kita akan menemukan peluang-peluang yang bagus. Cuma memang properti secondary market ini cukup unik. Tiap area itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, kita lah sebagai komandan-komandan dari tim kita ini yang bantu mereka mencari peluang-peluang yang mungkin bisa kita pakai untuk penetrasi dan grab market yang sebenarnya ada. Ya, jadi saya yakin kita 4 tahun yang lalu kurang lebih kalau nggak salah yang ada Pak Margo ingat ya cerita tax amnesty. Iya, iya. Nah, itu uang tax amnesty saya yakin gede banget karena 3 tahun pertama toh mereka cukup sulit untuk spending. Nah, kita sekarang ini sudah lewat masa itu, tapi uang itu belum banyak dipakai orang. Memang instrumen investasi banyak, tapi properti itu salah satu investasi yang saya rasa nggak boleh dilewatin sama investor. Ya, nah mungkin beberapa orang masih putar-putar dengan instrumen yang lain, tapi saya yakin kalau kita punya link ke orang-orang ini dan kita bisa over barang-barang yang memang pricing-nya menarik. Karena selain orang yang punya dana, ya sekarang ini juga cukup banyak pengusaha-pengusaha yang mereka mau menjaga bisnisnya, mereka harus menjaga cash flow mereka. Nah, salah satu alternatif untuk menjaga cash flow usaha mereka adalah mereka melepas aset properti untuk menyuntikkan dana ke bisnis mereka. Nah, yang model seperti ini biasanya mereka siap untuk jual di bawah harga pasar. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menemukan kedua pihak ini, matching. Jadi orang yang menjual dengan harga yang lebih murah itu pun sebenarnya mereka nggak rugi. Karena mereka bisa mengcover kepentingan mereka yang lebih besar, yaitu menjaga cash flow usaha mereka. Nah, jadi saya lihat kondisi COVID ini, asal kita bisa mencari cara yang kreatif, kita bukan hanya bisa bertahan, mungkin kita bisa dapat hasil yang bagus juga. Nah, ada banyak teman-teman seminar-seminar yang berdiskusi yang memang saya rasa saya cukup sependapat. Salah satu hal yang bisa kita manfaatkan sekarang ini adalah selain daripada koneksi atau database kita punya, juga pemasaran lewat online. Itu bisa dilakukan. Sebagai contoh, sekarang ini tim marketing kita kalau mau melakukan inspeksi, kalau rumahnya masih dihuni oleh vendor, mereka punya kekhawatiran menerima klien pembeli yang mau lihat propertinya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah sebenarnya seperti Pak Margo lakukan, kita bisa merecord propertinya. Kita rekam dalam bentuk video, ya, kita kemas yang menarik, dan itu kita kirimkan kepada calon pembeli. Itu mungkin bisa menutup sekian persen, ya, dari keinginan calon pembeli untuk melihat presentasi dari properti yang mau dibeli. Jadi sebenarnya banyak caranya, tapi ya salah satunya ya dari sekarang ini zaman digital, kita lari ke sana. Nah, jadi balik ke dalam kondisi bisnis sekarang ini, saya rasa krisis ini memberikan peluang kepada kita yang memang mau kreatif, mau kerja lebih keras. Saya kira itu sih Pak Margo. Oke, keren ya penjelasannya ya. Simple tapi padat, jadi buat teman-teman broker terutama nih ya. Jadi Pak Paulus menjelaskan nih, bagi orang yang kreatif, yang punya opportunity, pasti ada opportunity, pergunakan juga, tadi Bapak Paulus juga bicara, pergunakan digitalnya. Sekarang kan banyak orang work from home, mereka mungkin ya mau teman-teman yang broker sambil belajar nih, untuk digitalnya, untuk sosial medianya, atau untuk rapi-rapi portal propertinya. Thank you Pak Paulus, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman broker nih ya. Di kala ini tetap di Bapak masih bisa jualan nih, hebat-hebat Pak ya. Thank you. Pak mau nanya lagi nih, tadi di awal saya bicara Bapak tuh menjabat sebagai manajer sertifikasi LSP BPI.
Dijelasin dong Pak, apa sih Pak LSPBPI ini Pak? Mungkin beberapa orang yang lihat video ini nggak ngerti nih. Apa sih LSPBPI? Orang tahunya masuk broker properti, masuk satu bendera, master franchise kah? Atau bendera lokal kah? Dia jualan aja. Dia nggak tahu sebenarnya kan kita tuh punya organisasi namanya AREBI gitu kan. Mungkin sebagian orang tahu nih AREBI itu apa. Nah, LSPBPI itu mungkin sebagian orang tuh dengernya tuh apaan ya gitu. Nah, Pak Paulus ini kan menjabat sebagai manajer sertifikasinya nih Pak. Boleh nih Pak dijelasin nih Pak. Silakan Pak Paulus. Wah, ini ceritanya panjang lebar nih mesti Pak Margo. Intinya aja Pak. Oke, Intinya ntar kuotanya saya habis nih. mungkin saya bukain satu screen ya. Boleh, boleh. Oke, saya mulai dengan ini dulu Pak Margo. Ya. Nanti saya akan cerita historinya. Jadi tahun 2017 itu, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Menteri Perdagangan mengeluarkan satu keputusan ya. Nomor 51 garis miring M garis DAG garis miring per garis miring 7 garis miring 2017. Ini tentang simpelnya mengatur tentang broker properti. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan bidang perdagangan perantara properti ya. Jadi peraturan menteri ini menyangkut 5 hal tentang kewajiban broker properti dan regulasi umum tentang broker properti. Jadi nomor 1, perusahaan perdagangan perantara properti itu wajib punya surat izin usaha yang khusus. Kalau dulu sebelum 2017 kita mundur ke belakang, SIUP kita SIUP umum. Tapi semenjak Permen ini keluar, broker properti itu izinnya khusus, yaitu namanya SIUP P4. Nah, apabila pebisnis atau kantor-kantor ini menjalankan usaha tanpa SIUP P4, itu sanksinya berat. Pertama, bisa dikenakan pidana maksimum 4 tahun. Atau denda maksimum 10 miliar. Kedua, 10 miliar loh, gede banget. yes, ini masyarakat atau maksud saya teman-teman broker properti nggak banyak juga yang aware. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang menjadi masukan supaya mereka paham jangan sampai terkena hal yang nggak enak. Kedua, untuk mendapatkan SIUP P4 itu sampai dengan hari ini pemerintah hanya mengharuskan setiap kantor itu punya 2 tenaga ahli. Jadi untuk mendapatkan SIUP P4 harus punya minimum 2 tenaga ahli setiap kantor. Ya. Yang ketiga, setiap kantor itu wajib mencantumkan surat izin usahanya. SIUP P4-nya itu harus dipasang di lokasi usaha. Untuk kegiatan publikasi dan untuk recognizing kalau memang ada seperti razia atau pemeriksaan izin, itu mereka aman, bisa lewat. Nah, yang keempat, kalau usaha ini punya kantor cabang, mereka minimum punya 1 tenaga ahli lagi. Dan yang kelima, setiap tahunnya, pengusaha perdagangan perantara properti ini wajib memberikan laporan 1 kali ke Kementerian Perdagangan. Nah, dengan keluarnya aturan ini, sebenarnya ada sejarahnya, Pak Margo. Apa sejarahnya tuh? Tahun 2015. Saya ingat tahun 2015, sebelum Permen ini dikeluarkan, kita sudah dikasih clue. Dalam hal ini, positioning kita di asosiasi sudah dikasih clue bahwa akan ada pengaturan regulasi tentang bisnis jasa broker properti. Terkait juga dengan 2016 itu MEA, ingat ya Pak Margo ya? Jadi perdagangan bebas ya, masa perdagangan bebas itu di mana tiap-tiap negara itu sudah tidak boleh lagi menciptakan tembok-tembok. Semua ASEAN bebas. Nah, jadi tahun 2015 itu kita udah dikasih clue bahwa pemerintah akan buka, sehingga kita dari asosiasi diminta untuk membantu pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur terkait dengan akan dikeluarkannya izin kementerian tersebut. Nah, jadi tahun 2015, saya dengan beberapa rekan lainnya ditugaskan oleh asosiasi ya untuk
membuat satu badan ad hoc, tim kecil. Tim itu terdiri dari beberapa master franchise, beberapa broker senior, ya, untuk membangun yang namanya SKKNI. SKKNI itu singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Di mana inilah yang menjadi acuan nanti untuk kontrol tentang SIUP P4. Nah, SKKNI ini kita bangun kira-kira sekitar hampir 2 tahun. Prosesnya panjang, didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan sebagai pembina kita. Singkatnya, dengan proses yang hampir 2 tahun itu, SKKNI itu goal, berhasil dibentuk, dan saat ini SKKNI itu menjadi dokumen negara yang menjadi acuan lembaga pendidikan apapun yang mau melakukan pendidikan di bidang broker real estate ya di Indonesia, pendidikannya harus mengacu ke SKKNI itu. Kalau sederhananya mungkin kalau kita sekolah itu kurikulum. Ya. Nah, dengan terbentuknya SKKNI, kita sudah punya kerangka standar kerja kita. Kompetensi apa aja. Ya. Nah, dari situ kita lanjut kepada pembentukan LSP. Nah, sebelum LSP ini terbentuk, Kementerian Perdagangan memberlakukan 2 tenaga ahli tersebut. Yang disebut tenaga ahli adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dari asosiasi kita. Jadi ikut pelatihan, mereka dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu adalah bukti kompetensi mereka. Nah, tapi kemudian dengan dibangunnya sebuah LSP, ya, yang merupakan mandat dari pemerintah, ya, ada pergeseran. Jadi lembaga pendidikan hanya mendidik. Sedangkan LSP ini adalah lembaga yang melakukan assessment atau uji kompetensi. Nah, LSP ini sendiri adalah satu lembaga ya, yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di mana BNSP ini adalah satu badan yang mengurusi tentang sertifikasi, semua sertifikasi di Indonesia tentang profesi, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, jadi LSP ini dibangun dengan nama LSP BPI, Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia, ya, yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP. LSP ini juga mengacu kepada SKKNI. Jadi membuat assessment, ya, uji kompetensi yang dasarnya adalah SKKNI. Jadi ini match. Jadi akan ada lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan dasarnya SKKNI. Akan ada lembaga assessment, ya, lembaga sertifikasi, ya, yang menguji orang-orang yang sudah melakukan training atau pendidikan untuk menunjukkan bahwa mereka ini punya kompetensi untuk kerja. Ribet ya, panjang ya. Panjang ya. tapi ya. Bagus. Ini edukasi nih buat temen-temen nih yang punya kantor rata-rata nih. Gua nih takutnya digerebek nih, harus punya SIUP P4. Syaratnya kan harus punya 2 sertifikat, 2 sertifikasi kan. Gimana sih caranya? Gimana sih? Nah, ini di link YouTube saya ini nih Pak Paulus menjelaskan nih, gamblang nih. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi nih. Thank you Pak Paulus. Jadi nggak usah tertanya kanan kiri, udah dengerin aja ini. Ya jadi jelas banget, saya sih paham nih, teman-teman mungkin juga harusnya paham nih. Pak Paulus menjelaskan dengan detail nih. Pak Paulus, ayo lanjut Pak Paulus. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Terkait dengan teman-teman yang mau melakukan proses minta izin SIUP P4, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa memerlukan minimum 2 tenaga ahli. Nah, di LSP ini sendiri dan di badan-badan pendidikan, ada 3 jenis sertifikat yang dikeluarkan. Yang pertama adalah BP, singkatan dari broker properti. Yang kedua adalah MBP, manajemen broker properti. Yang ketiga adalah MPI, manajemen properti dan investasi. Nah, ketiga sertifikat ini ada perbedaan. Yang pertama adalah BP itu khusus untuk brokernya, atau bahasa sehari-hari kita tuh marketing. Ya. Jadi di ujinya itu sendiri ada 17 poin
17 jenis kompetensi yang diuji. Banyak, Pak. Banyak banget ya. Ya. Orang jadi broker gampang, ternyata susah juga ya. Tidak sesederhana itu Tidak sebenarnya kalau kita sesederhana memang itu. mau jadi broker yang profesional, yang ngerti. Betul. Bukan broker yang kacang-kacang gitu loh. Ini broker yang ngerti gitu loh. Bukan yang kacang-kacang Jadi, atau kaleng-kaleng. yes, betul. Ada 17 kompetensi yang harus mereka ngerti. Dan di struktur pendidikan, ya, broker properti ini levelnya setara dengan sarjana S1. BP ini S1, Pak? Ya. Ya. Jadi dia setara dengan level 6. Kita menyampaikan ini, skemanya ini setara dengan S1. Nah, yang dua belakangan yang saya sebutkan, itu adalah MBP untuk mengelola kantor. Dalam hal ini seperti principal, manager, ya. Mereka harus mengambil sertifikat yang berbeda, dengan requirement mereka juga harus lulus dulu broker properti. Karena ini levelnya lebih tinggi. Level 7. Di atas S1. Nah, masing-masing MBP dan MPI itu berbeda juga spesifikasinya. Kalau MBP itu mengelola kantor, kalau MPI itu untuk konsultan. Jadi property management dan konsultan. Nah, untuk MBP itu ada 11 unit kompetensi. Nah, kalau MPI, dia setara dengan MBP. Hanya dia spesialisasinya berbeda. Jadi, ada 7 kompetensi. Jadi, kalau orang mau mengelola satu kantor itu, pertama dia harus ngerti broker properti ada 17 kompetensi. Kemudian ditambah dengan 11. Ya. Kalau dia mau jadi konsultan, dia harus tambah lagi dengan 7 jenis macam kompetensi. Nah, jadi ini tentang sertifikasinya. Nah, kalau misalnya sekarang ini pemerintah masih menerima 2 aja broker properti udah cukup. Dalam satu kantor ya, Pak ya, dua tenaga ahli. Betul. Tapi kalau satu, bentar Pak Paulus, biasanya kan satu kantor broker setahu saya bisa ada 20, 30, ya kan minimal 15. Ini pemerintah syaratnya cuma 2 ya, Pak ya? Sekarang ini, Pak Margo. Oh, sekarang ini. Akan tetapi, ini cuma masalah waktu. Ya. Masalah waktu, jadi nanti pada saatnya pemerintah akan mewajibkan seluruh pelaku bisnis wajib memiliki sertifikat. Nah, sekarang ini kan diberlakukan bertahap. Kalau dulu cuma training diterima, sekarang harus uji kompetensi. Nantinya satu kantor hanya 2, ke depan setiap pelaku bisnis harus punya sertifikat. Dan ini adalah kebijakan pemerintah yang menurut saya juga cukup support ke kita. Karena kalau diberlakukan langsung, wah kita bagaimana pusingnya industri ini. Ya, jadi sekarang ini kalau mau mengajukan SIUP4 cuma perlu 2 broker properti cukup bisa diajukan, ya. Dan itu biayanya zero, free. Ya. Dan prosesnya dapat dilakukan secara online. Jadi pemerintah memang memberikan dukungan yang luar biasa buat industri kita. Nah, mungkin Pak Margo ada pertanyaan. Sebenarnya peraturan-peraturan ini buat apa sih? Apa nggak malah cuma ngerepotin kita dan ngeluarin biaya yang besar? Nah, itu yang banyak orang kan tanya, buat apa gitu loh. Nah, saya di training-training saya, baik di Jakarta maupun keluar kota, saya sering bertanya kepada terutama kelas member broker atau principal. Saya bertanya kepada para peserta training tersebut, apa problem yang sulit yang dihadapin oleh Anda sebagai pelaku bisnis? Salah satunya adalah kompetisi bisnis di bidang kita ini yang cenderung lebih ke arah yang negatif daripada yang positif. Kenapa? Karena cukup banyak teman-teman yang belum kesadarannya itu cukup, belum terbuka sekali cara berpikirnya. Mereka cenderung tingkat kompetisinya itu ke arah salah satunya potong komisi. Peraturan menteri kita jelas, komisi minimum 2%. Minimum, Pak ya? Minimum. Jadi aturan sekarang yang berlaku, komisi itu minimum 2%, maksimum 5%, Pak Margo. Tapi prakteknya,
Sampai dengan hari ini, broker yang terima 10 juta per transaksi pun ada, Pak. Udah nggak pakai presentasi katanya Pak, Nggak dengar-dengar. pakai persentase. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan arah persaingannya. Iya. Nah, kemudian itu satu, Pak. Kedua, khususnya seperti daerah Bali, Pak. Banyak sekali agen-agen asing itu, bukan cuma Bali, bahkan Jakarta, Surabaya, Medan, agen asing itu beroperasi di Indonesia dengan bebas. Kita, bangsa Indonesia, nggak kebagian apa-apa, dan pemerintah juga nggak kebagian apa-apa. Padahal hal sebaliknya, kalau kita jual barang, misalnya kondotel di Bali, kita mau jual di Singapura, itu kita nggak bisa sembarangan jual. Hanya agen-agen yang berlicense di Singapura lah yang bisa menjual produk di Singapura. Nah, bagaimana mungkin kita bisa terima hal ini? Di negara kita, mereka bebas. Bawa produk dari luar negeri, jual di Indonesia, produknya produk asing. Yang jual agen asing, yang beli orang Indonesia, tidak ada kontribusi apapun pajak ke pemerintah. Nah, jadi dari hal-hal ini, kita perlu menata bisnis ini. Ya. Belum lagi kasus-kasus seperti ada broker ya yang melakukan proses guide transaksi, ya, pendampingan transaksi, bukannya membantu proses transaksi, malah menciptakan masalah. Contohnya apa? Down payment dibawa kabur. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, yang dengan bebasnya melakukan tindak-tindak kriminal yang merugikan penjual maupun pembeli di industri ini. Nah, ini semua butuh regulasi diatur supaya kita sebagai stakeholder bisa melakukan bisnis dengan patut. Ada standar tertentu pelayanan kita yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Jadi dari sisi kita mengatur diri sendiri kita supaya standar pelayanan kita itu baik buat konsumen. Konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, ya, yang tidak berpotensi merugikan mereka. Kalaupun ada pelaku-pelaku yang nakal dengan adanya sertifikasi, lebih mudah di-track, lebih mudah dikontrol. Dan pemerintah sendiri mendapat kontribusi pemasukan yang cukup besar dari industri kita, Pak Margo. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, ngapain sih mesti diatur apa segala macam? Sebenarnya kalau kita mau bahas ini banyak. Dan saya rasa mungkin kalau diperlukan, Pak Margo mungkin bisa raise nih. Khusus kita bicara diskusi dengan banyak teman yang masih mempertanyakan tentang hal-hal ini, kita berdiskusi, kita bisa jelaskan. Mungkin boleh, bukan Pak. Cuma saya, nanti ada beberapa teman yang bisa bantu. Boleh, seharusnya sih edukasi seperti ini loh, zamannya digital, ntar kita buatkan lah Pak, supaya orang ngerti, karena kan banyak member broker, prinsipal, atau pemilik kantor yang nggak ngerti gitu loh. Ternyata Super 4 kan tadi pembuatannya gratis. Cuma kan pertanyaannya saya, Pak, kan harus minimal punya 2 tenaga ahli. Iya. Untuk proses 2 tenaga ahli itu kan tadi Bapak bicara ada BP, MBP atau MPI, minimal BP lah ya. Iya, iya. Ada bisa dijelaskan nggak Pak? Tadi kan ada namanya LSP BPI dari satu kepanjangan dari pemerintah, yaitu dari BNSP gitu kan, Bapak sebagai SPI. Nah, untuk mendapatkan sertifikat lah ya, itu jelasin ke Pak. Mungkin teman-teman broker yang sekarang belum punya atau yang nggak paham, mungkin Pak Paulus nih ada momen nih untuk menjelaskan teman-teman kita nih. Baik, Pak. Jadi untuk mendapatkan sertifikatnya sendiri, pertama teman-teman ini mesti mengikuti program pelatihannya dulu. Ada 2 jalur. Pertama, program pelatihan yang bisa diikuti dari kalau mereka mengambil sistem bisnis yang franchise. Ya, ada 9 saya kalau nggak salah ingat. Ada 9 franchisor. Ya, 9 franchisor yang trainingnya sudah diterima oleh LSP BPI. Jadi, training-training di franchise tersebut bisa langsung mengikuti uji kompetensi. Nah, apabila ada rekan-rekan yang coba membangun merek dengan local brand, ataupun broker-broker yang dia jalan independen, mereka bisa diberikan jalur juga lewat asosiasi, Pak. Jadi asosiasi, ya, AREBI itu mengadakan training, ya, yang sesuai dengan SKKNI, di mana training tersebut, sertifikatnya, bisa dijadikan sebagai prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi. Nah,
kalau mereka sudah memiliki sertifikat trainingnya tersebut, nanti ada beberapa persyaratan yang juga mereka mesti penuhi untuk ikut uji kompetensi. Nah, mereka bisa melakukan registrasi kepada LSP. Ya, prosesnya nggak jelimet, sangat sederhana. Persyaratannya juga bisa dikirim by online, ya. Kemudian akan diproses, ya. LSP sendiri tidak melakukan penjadwalan, jadi tidak ada jadwal reguler. Jadi sederhana, jika kita mau melakukan uji kompetensi, persyaratannya ada, langsung kontak ke LSP BPI, akan dijadwalkan langsung. Jadi tidak bikin 1 tahun berapa kali, tapi anytime ada yang mengajukan akan diproses. Nah, jadi sederhana Pak Margo untuk prosesnya. Nah, untuk selama masa COVID ini sendiri, baru kemarin baru ada keputusan dari LSP BPI. Ya. Apa tuh keputusannya itu Pak Paulus? Nah, ini dia. Jadi LSP BPI ini juga mau berkontribusi buat negara kita, Pak. Kayaknya berita baik nih. Ya, ini berita yang sangat baik, Pak. Jadi COVID ini kita nggak bisa ketemu. Tatap muka itu sangat dihindarin. Padahal assessment ini adalah ada tatap muka antara penguji dan yang diuji. Oke. Karena memang benar-benar kualitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan, Pak Mario. Betul. Pak Margo, sorry, maaf. Nggak apa-apa, lagi COVID, maklumi. Nah, untuk masa COVID ini, kita sudah mempersiapkan uji kompetensi online yang terkontrol, ya, dengan baik, dan memenuhi semua syarat-syarat yang diminta BNSP untuk dilakukan uji kompetensi. Nah, yang satu hal yang mesti saya sampaikan adalah LSP sendiri bekerja sama dengan asosiasi mensubsidi, Pak. Memberikan subsidi untuk event ini. Jadi untuk selama pendaftaran sampai dengan dibuka nanti sampai dengan akhir Maret, itu akan diberikan harga khusus. Akhir Maret. Ini udah April ya? Ini April. Nah, akhir April maksud saya. April, ya. Iya. Jadi sampai dengan akhir April pendaftaran dibuka dengan harga yang sangat spesial. Saya akan share ya. Share Pak. Jadi LSP kerjasama dengan Asosiasi Real Asset Broker Indonesia dengan Arebi dong Pak? Ya, dengan Arebi. Oh, LSP BPI kerjasama dengan Arebi mengeluarkan uji kompetensi online nih spesial nih di masa COVID nih. Ini sesuatu yang baik nih buat yang nonton YouTube ini. Pak, di-share Pak. Pak Margo bisa lihat di layar? Enggak, yang kecil Pak, yang gedenya Pak, ini yang kecil nih. Oke, saya kembali ke sini dulu. Ini baru launching pertama kali di YouTube saya nih. belum di ini ya. Karena sudah bisa lihat Pak Margo. Udah, nah kelihatan. Silakan Jadi Pak. kerjasama dengan Arebi ini ya. Harga yang diberikan hanya 1.250.000 per orang, Pak. Normalnya berapa, Pak? Normalnya kita 3,5 juta, Pak. Gile. Berapa persen tuh diskonnya tuh? Gede banget. Ya, jadi sebenarnya ini bukan diskon, Pak. Ini bentuk kepedulian kita kepada negara. Ya. Yang kita tahu bahwa sekarang ini banyak teman-teman yang kesulitan bisnisnya. Tapi izin kan tetap mesti berjalan. Betul. Nah, jadi asosiasi dengan LSP BPI bekerja sama mensubsidi proses asesmen ini hanya 1.250.000. Pendaftaran dibuka hanya untuk 50 pendaftar pertama dan berlaku sampai dengan akhir bulan April 2020. Jadi buat teman-teman yang memang mau, jangan tidak manfaatkan kesempatan ini. Segera lakukan pendaftaran. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan Pak Margo dari LSP. Jadi hubungi Ibu Ade dan Ibu Yeni itu ya, ada nomornya ya? Ya, jadi ada nomor telepon di situ, ada Ibu Ade dan Ibu Yeni, teman-teman bisa langsung kontak melakukan registrasi ya. Jadi silakan mendapatkan harga subsidi ini. Biasanya Pak, kalau dari LSP BPI itu berapa orang Pak bisa ada nggak minimum jumlahnya, misalnya kalau ada 4 orang atau berapa orang, biasanya ada nggak gitu Pak? Kalau untuk ujian reguler yang normal, biasanya proses assessment itu dilakukan oleh seorang asesor. 1 kali assessment itu bisa dilakukan 4-5 asesi.
Jadi itu 1 hari kerja. Hmm. Meskipun dilakukan 4-5 sesi, tapi bergiliran. Nah, untuk yang online ini, karena kita menggunakan jasa pihak ketiga, Pak. Jadi ada perusahaan provider yang memang menyediakan jasa untuk uji kompetensi yang juga bisa diawasi dengan baik. Ya, prosesnya bisa dilakukan lebih cepat, lebih simpel. Ya. Jadi nanti untuk lebih detail mungkin nanti bisa langsung berhubungan dengan LSPBPI. Nah, di situ nanti akan dijelaskan lebih kemudahan-kemudahan yang bisa didapat selama masa COVID ini. Jadi assessment bisa tetap berjalan dan harga disubsidi. Wis, mantep. Ini buat temen-temen nih yang udah punya pelatihan di Master Franchise-nya ada 9 tadi Pak Pos bilang, sertifikat itu syaratnya sama ikut pelatihan juga dari Arebi, kita daftarin nih. Ya, daftarin, ntar mungkin hubungi aja Ibu Ada itu Bu Yeni, ada nomornya tuh, ditanya kapan, karena kita nggak ketemu nih, tinggal di uji kompetensi secara online. Ya. Dan satu hal lagi, saya kaget nih Pak Paulus, harganya murah banget. 1 Subsidi, Pak. 250, waduh. Ini saya sudah punya. Yang teman-teman punya ini benar-benar pedulinya pemerintah gitu kan. LSPBPI kerjasama dengan Arebi itu. Jadi buat teman-teman anggota Arebi ini salah satu manfaat. Kenapa sih Anda harus masuk ke Arebi, networking, pelatihan. Nah, salah satunya ini nih. Betul. Paulus ya. Waduh. Jadi kalau ada yang bertanya apa gunanya asosiasi, salah satunya ini. Program ini bisa terlaksana karena dukungan dari asosiasi, ya, kerjasama dengan LSPBPI. Kita bisa rilis harga ini karena disubsidi. Oke. Waduh, ini kalau ngomongin LSPBPI, ngomongin sejarah BNSP, SKKN, ini gue kayaknya nggak cukup 1,5 jam, 2 jam dengan Pak Paulus. Ini kita lagi work from home aja nih, lagi di rumah, kita pengen ngobrol-ngobrol, bicara properti sambil beredukasi terhadap teman-teman kita yang satu industri ya Pak Paulus ya. Ya. Jadi memberikan kemudahan, tadi Pak Paulus juga udah cerita sejarahnya, kenapa sih? Karena kan ada 3 pelaku nih Pak, pemerintah, kita sebagai pelakunya sama yang pemakai jasanya ya Pak ya. Sebagai konsumen, jangan sampai konsumen itu memakai jasa broker properti yang tidak profesional gitu. Ya, makanya kalau broker-broker yang masuk Arebi tentunya kan dididik jadi profesional. Betul ya Pak Paulus ya? Ya. Pak Paulus kayaknya udah jelas nih Pak. Ini kalau gua nanya-nanya lagi jawabannya panjang-panjang. Ya ntar kita mungkin dibikin sesi selanjutnya buat temen-temen nih. Jadi di kali ini, di YouTube saya kali ini, saya thank you nih ke Pak Paulus telah menjelaskan mengenai ini yang orang-orang tanya SIUP4, nanya-nanya harus punya 2 tenaga ahli. Karena kan sekarang mungkin kemarin teman-teman pemerintah dari Kementerian Perdagangan menindak tegas ya, ada beberapa kantor juga didatangi dan ditutup ya, di Kelapa Gading, ada yang di Bali, terus ada lagi berita yang ada yang di Jakarta Utara di Muara Karang. Jadi sekarang pemerintah udah mulai tegas gitu loh. Tadi Pak Paulus juga bilang pemerintah masih kasih kelonggaran minimal 2 tenaga ahli. Nah sekarang kita mempermudah nih untuk mendapatkan itu dengan harga yang tadi sangat-sangat spesial. Next ke depan diwajibkan semua yang masuk profesi broker properti itu harus mempunyai sertifikasi. Betul, Jadi Pak Margo. diwajibkan. Jadi jangan sampai nih, maaf nih, saya kan udah di industri ini, mungkin Pak Paulus sudah 20 tahun, saya belum nyampe nih ya. Dari zaman dulu seperti apa. Jadi gampang, isikan isigo lah. Ya jadi agent gampang masuk, gampang keluar. Besok-besok enggak, bahwa profesi kita itu memang udah diakui sama kementerian, sama pemerintah. Jadi saya nih yang ada di dalam industri ini tuh bangga loh bahwa profesi kita ini memang profesional, nggak jadi agent cuma ngejual begitu, enggak lah, ada 11 SKKNI-nya ditambah lagi, tadi lagi ditambah lagi 17, ditambah 7, mabok nih Pak, udah kayak sekolah lagi Pak, pusing kadang dengernya. Saya kemarin ngomong dengan Pak Tony juga, saya lihat materinya, waduh ini ada segala macam. Iya, betul. Pak Paulus, thank you lah udah ngobrol-ngobrol. Ada pertanyaan terakhir nih ke Bapak nih. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pemerintah atau buat pelaku bisnis yang ada di industri broker properti Pak? Monggo Pak, pesan terakhir.
Ya, saya mungkin lebih ke arah mengajak teman-teman untuk sama-sama membangun industri ini. Jadi saya dan beberapa teman, ya saya rasa Pak Margo juga, termasuk orang yang memang ya istilahnya industri ini ya memang industri kita, milik kita. Jadi saya berharap uh, kita sama-sama punya hati yang berusaha bareng-bareng membangun industri ini ke arah yang lebih kondusif. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman untuk ikutlah menjadi membership dari asosiasi manapun yang ada selama memang itu broker, karena di sanalah tempat kita kumpul. Biar bagaimanapun dalam kita menjalankan bisnis ini, ada kesulitan-kesulitan yang kita tidak bisa selesaikan hanya kita sebagai kantor. Kita membutuhkan pihak-pihak lain berpikir bersama, bertindak bersama, yang bisa meng-create hal-hal yang membuat industri kita lebih kondusif. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum tergabung dengan asosiasi, saya berharap cobalah cari tahu apa itu tentang asosiasi, dan jika dirasa baik, maka kita gabung. Supaya industri ini kita bisa bangun bareng-bareng, menjadi sesuatu industri yang sehat dan kondusif buat kita semua. Saya kira itu sih, Pak Margo, dari saya. Waduh, thank you Pak Paulus. Jadi kalau mau lebih jelasnya mengenai LSP-BPI, ntar saya kasih link ininya deh, link webnya ada tuh, LSP-BPI ada di bawah. Terus pengen lebih jelas juga mengenai Arebi, ada juga link webnya Arebi. Ya, jadi semua udah ada, udah zaman teknologi sekarang, tinggal dikopoin aja. Jika ada mau bertanya, tinggal tanya aja, ada kontak person yang bisa dihubungi. Terus buat teman-teman nih yang mendengarkan YouTube ini, jika ada komentar atau saran untuk membangun industri ini supaya lebih bagus, lebih baik, lebih profesional, silahkan komen di bawah. Ntar saya tanggapin lah. Mudah-mudahan selain kita dalam industri broker properti ini yang lihat, mudah-mudahan pemerintah juga lihat nih Pak Paulus nih. Senang juga pemerintah, kita membantu nih. Jangan sampai kayak tadi Pak Paulus bicara nih, broker asing boleh beroperasi di sini, dia juga nggak bayar pajak, loss loh berapa, kita bicaranya bukan lagi juta, udah ratusan juta, miliar kali loss gara-gara pajak ini yang dibawa lari keluar nih. Pemerintah awareness, nih, kita nih yang pelaku-pelaku nih berjuang nih buat bangsa dan negara. Ya Pak Paulus, thank you Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak Margo. Satu hal lagi, kita bicara ke Bapak, semoga Bapak sehat bersama keluarga dan semua teman-teman yang melihat video ini. Audio Jungle.